Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 315 sampai 316. Bab 315 bertemu lagi ketika Lin Xiaoyu memperkenalkannya. Dia tidak mengatakan bahwa dia memerlukan kartu VIP untuk masuk. Senyuman di wajah pemandu belanja memudar, dan sikapnya menjadi kurang antusias. Tentu saja tidak, ini hanya kebiasaan Paviliun Juzen. Paviliun Juzen adalah toko barang antik terbaik di Dongling, dan koleksinya bisa berharga ratusan atau bahkan puluhan juta. Selain para kolektor yang datang untuk membeli barang, masih banyak lagi masyarakat yang tidak mampu datang ke sini untuk menyaksikan kemeriahan keluarga kelas 3 dan kelas 2. Tujuan orang-orang ini datang ke sini sangat sederhana, hanya untuk membicarakan sesuatu ketika mereka membual kepada orang lain di masa depan. Jadi, perlahan-lahan, sebuah aturan tak terucapkan terbentuk di sini. Pembeli sejati tidak suka bergaul dengan keluarga kecil ini, sehingga mereka memilih menjadi anggota VIP. Dengan cara ini, Paviliun Juzen akan mengirimkan mereka daftar koleksi terbaru setiap bulannya. Jika mereka menginginkan sesuatu, mereka akan memesannya lalu datang dan langsung menunjukkan kartu VIP mereka untuk bertransaksi. Seiring berjalannya waktu, para pemandu belanja ini mengembangkan kebiasaan melihat kartu VIP terlebih dahulu ketika orang datang. Namun, hal semacam ini adalah aturan tak terucapkan di antara pemandu belanja. Posisi Lin Xiaoyu terlalu tinggi, jadi tidak begitu jelas. Aku bukan seorang VIP, Ye Yan berkata dengan tenang. Padahal kalau dia mau, tinggal telepon saja, tapi itu tidak perlu. Dia tidak terlalu tertarik dengan barang antik, kali ini dia hanya membantu Xie Jing menyelesaikan masalah yang ada. Pemandu belanja itu mengangguk, walaupun sikap profesionalnya menghalanginya untuk bersikap dingin, namun jelas dia tidak akan menyia-nyiakan waktu untuk Ye Yan. Kalau begitu tolong lakukan sesukamu. Setelah mengatakan ini, dia berhenti berbicara dengan Ye Yan. Ye Yan tidak peduli dan berjalan ke Paviliun Juzen. Hanya bisa dikatakan bahwa tempat ini pantas disebut sebagai yang terbaik di Tanglin. Belum lagi dekorasinya yang bagus, pemandu belanja di dalamnya semuanya cantik di atas rata-rata. Mereka semua mengenakan congsam dan menggambarkan sosok seksi mereka menyegarkan dan menyegarkan. Ye Yan berjalan-jalan santai dan menyadari bahwa barang-barang yang dipajang di luar bernilai ratusan ribu, dan tidak mahal. Satu-satunya hal yang bagus adalah gambar. Lin Xiaoyu bahkan tidak menjelaskan properti keluarganya dengan jelas. Ye Yan mengumpat, awalnya dia tidak ingin mengganggunya dengan masalah sepele seperti itu, tapi sekarang dia tidak bisa melihat apapun dan tidak bisa membelinya. Mustahil. Dia mengeluarkan ponselnya dan hendak menelepon Lin Xiaoyu. Saat ini, seorang wanita berusia sekitar 30 tahun keluar. Congsam yang dikenakannya jelas lebih cantik dibandingkan dengan pemandu belanja. Dia memiliki sosok montok dan wajah menawan. Ini Tuan Ye. Wanita itu mendatangi Ye Yan dan berkata sambil tersenyum profesional. Panggilan telepon Ye Yan melembut. Ya, haha. Nama saya Sumeiyu, dan saya adalah manajer Paviliun Juzen. Wanita itu memperkenalkan dirinya, dan kemudian menjelaskan, saya melihat Tuan Ye terakhir kali ketika dia pergi ke gedung grup Sihai, jadi saya mengenalinya. Jadi begitu, Ye Yan meletakkan tangannya dan berkata dengan sopan, halo, manajer Su. Sumeiyu berasal dari keluarga Su, tepatnya, dia adalah sepupu Su Ping. Namun, hubungan keduanya tidak baik karena perebutan kekuasaan di antara keluarga Su. Oleh karena itu, meskipun dia tahu secara kebetulan bahwa Ye Yan mengenal Lin Xiaoyu, dia tidak memahami hubungan sebenarnya antara Ye Yan dan keluarga Lin. Alasan mengapa dia datang untuk menyapa hanya karena dia tidak ingin meninggalkan petunjuk bagi Su Ping untuk mengeluh di depan Lin Xiaoyu. Sedangkan untuk menyenangkan Ye Yan, Sumeiyu sama sekali tidak tertarik. Dia tahu identitas menantu Ye Yan. Menurutnya, orang seperti itu, meskipun dia cukup beruntung bertemu Lin Xiaoyu, tidak akan dihargai oleh keluarga Lin dan putrinya.
Tuan Ye, apakah Anda datang ke sini hari ini untuk membeli barang antik? Su Meiyu memiliki senyum sopan di wajahnya yang dewasa dan menawan. Ye Yan bisa merasakan keterasingan di balik sikap sopannya, tapi dia tidak peduli. Dia di sini untuk membeli sesuatu, bukan untuk mencari teman. Ya, membeli barang antik saat ini kemungkinan besar untuk dilelang, jadi dia tidak perlu bicara lebih banyak. Su Meiyu mengangguk, itu saja. Kalau begitu Tuan Ye sebaiknya melihat buklet ini, menurut saya ini sangat cocok untuk Anda. Dia mengambil direktori. Ye Yan membalik-baliknya sebentar dan menemukan bahwa di dalamnya penuh dengan barang-barang berkualitas menengah hingga rendah. Jelas sekali, Su Meiyu tidak berpikir bahwa dia, atau keluarga Xie yang diwakilinya, memiliki cukup uang untuk membeli barang-barang mewah. Ye Yan meletakkan direktori itu dan mengambil direktori di sebelahnya. Ini semua barang antik terbaik dari paviliun Juzen kami, kata Su Meiyu dengan nada tenang dengan senyum di wajahnya sedikit memudar. Ya, Ye Yan mengangguk tanpa komitmen. Tuan Ye, Anda mungkin tidak mengerti maksud saya. Harga terendah dari barang antik ini adalah 10 juta. Su Meiyu menekankan nadanya. Maksudnya sangat jelas. Anda, keluarga Xie, tidak mampu membeli begitu banyak uang dan tidak mampu membelinya. Bagaimanapun, eselon atas Dongling sudah tahu tentang urusan Xie. Membawa 2 gunungan besar kompensasi dari grup Ambro dan pinjaman dari Bank Baofeng. Jika keluarga Xie berani mengeluarkan uang tunai 10 juta, mereka mungkin harus menyatakan bangkrut besok. Tanpa diduga, Ye Yan tetap bergeming dan malah membalik halaman demi halaman dengan penuh minat. Belum lagi, beberapa barang antik di paviliun Juzen cukup bagus bahkan bagi Ye Yan yang pernah melihat koleksi Zhang Chang'an. Su Meiyu menatapnya, sedikit ketidaksabaran muncul di matanya, dan dia mengutuk dalam hatinya untuk pria cantik yang tidak tahu berterima kasih itu. Dia berpikir bahwa apa yang baru saja dia katakan bukanlah sebuah penghinaan, tapi sebuah pengingat yang baik. Tanpa diduga, Ye Yan ini bahkan tidak bisa membedakan antara yang baik dan yang jahat. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa hanya karena Anda bertemu Lin Xiaoyu, Anda akan merasa bahwa Anda adalah manusia? Lupakan saja, aku tidak peduli. Sebaliknya, dia menghabiskan uangnya dan dirinya sendiri yang diuntungkan. Mengapa dia harus peduli apakah Xie meninggal atau tidak? Tepat ketika Su Meiyu mencibir dalam hatinya dan hendak mengabaikan Ye Yan, tiba-tiba terdengar suara berisik di pintu pavilion Juzen. Ye Yan dan Su Meiyu sama-sama membuang muka. Su Meiyu tertegun sejenak, dan kemudian matanya bersinar dengan cahaya yang sangat penuh gairah. Namun mata Ye Yan tiba-tiba menjadi dingin. Orang-orang yang datang adalah seorang pria dan seorang wanita. Pria itu mengenakan produk custom made kelas atas, wajah tampannya pucat dengan ekspresi memanjakan yang berlebihan. Wanita itu mengenakan pakaian seksi dan menawan, memegang erat lengan pria itu dengan kedua tangannya, dan tersenyum menawan. Sebenarnya Liu Junfeng dan Li Xinya yang sudah lama tidak kita temui. Bibir Ye Yan melengkung membentuk cibiran. Ini benar-benar nasib buruk. Dia tidak menyangka kalau dia membeli sesuatu, dia akan bertemu dengan 2 orang ini. Sepertinya mereka juga ada di sini untuk lelang amal. Tuan Muda Liu, Anda akhirnya sampai di sini. Su Meiyu memutar pinggangnya dan melangkah maju dengan senyum menawan di wajahnya. Sikapnya sangat berbeda dengan saat dia menghadapi Ye Yan. Pemandu belanja cantik dari pavilion Juzen juga berkumpul dengan rajin. Bagaimanapun, putra tertua Yung Group adalah pelanggan yang benar-benar berkualitas tinggi. Hanya dengan 1 pesanan yang lolos, mereka bisa mendapatkan penghasilan beberapa bulan. Su Meiyu menghampiri Liu Junfeng dan menunjukkan ekspresi mengeluh. Tuan Muda Liu, saya meninggalkan banyak hal baik untuk Anda, tetapi sudah berapa lama Anda tidak berada di sini? Bab 316. Jika Anda memiliki kemampuan, belilah juga. Ketika Su Meiyu berbicara, dia bahkan tidak melihat ke arah Li Xinya, seolah dia hanyalah udara. Liu Junfeng melirik sosok Su Meiyu yang menggoda.
dan menunjukkan senyuman penuh arti. Bukankah ini akan datang, Manajer Su? Alasan utamanya adalah Junfeng berbelanja denganku akhir-akhir ini, haha, dan membeli banyak barang, Li Xinya berkata sambil tersenyum. Setelah mengatakan itu, dia memeluk erat lengan Liu Junfeng. Junfeng, ayo kita ambil sesuatu secepatnya, aku baru saja melihat tasnya. Li Xinya berkata dengan suara yang sengaja dibuat malu-malu. Matanya tertuju pada Su Meiyu, menunjukkan permusuhan yang jelas. Ye Yan memandang Li Xinya, dan perasaan kompleks muncul di hatinya. Bukan karena dia masih memiliki perasaan lama padanya, tapi dia merasa sedikit emosional. Tampaknya setelah meninggalkannya, wanita ini telah sepenuhnya sadar akan sifatnya. Jangan khawatir sayang, kali ini aku membuat jaminan di depan ayahku bahwa aku akan mendapatkan barang yang paling keren dan menjadikannya blockbuster di pelelangan. Kemudian, dia melihat ke arah Su Meiyu dan berkata sambil tersenyum, oke, ajak saya melihat-lihat dulu, dan saya akan bermain dengan Anda setelah menyelesaikan bisnis ini. Liu Junfeng berkata sambil mengulurkan tangan dan menyentuh wajah pemandu belanja terindah di sekitarnya. Senyuman pemandu belanja itu membeku sesaat. Mereka biasanya dibayar cukup baik dan mendapat komisi. Meskipun mereka akan mengatakan kata-kata yang ambigu kepada pelanggan karena kebutuhan pekerjaan mereka, pada analisis akhir mereka tidak menjual tubuh mereka. Tapi dia tahu identitas Liu Junfeng, dan bahkan jika dia benar-benar mengajukan tuntutan berlebihan, dia mungkin tidak akan bisa menolak. Adapun Su Meiyu, dia bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk menyinggung Liu Junfeng. Akan lebih baik jika dia tidak membiarkan dirinya tidur dengan sia-sia. Ye Yan memandang Li Xinya di sebelahnya. Dia terlihat sangat jelek sekarang, tapi dia tidak berani mengatakan apapun. Dia hanya bisa melihat pemandu belanja dan Su Meiyu dengan mata kesal. Tampaknya wanita ini adalah segalanya di hati Liu Junfeng. Jika tidak, dia bahkan tidak akan segan-segan menggoda wanita lain. Namun, Ye Yan kehilangan minat setelah meliriknya beberapa kali. Bagaimanapun, dia tidak bisa berbuat apa-apa pada Liu Junfeng di sini, jadi sebaiknya dia mengurus urusannya sendiri dulu. Tepat ketika Ye Yan hendak mengalihkan perhatiannya ke direktori di tangannya lagi, Liu Junfeng menoleh. Lalu, dia tiba-tiba membeku. Segera setelah itu, mata Liu Junfeng berubah menjadi cahaya dingin. Itu kamu, dia mengertakkan gigi dan mengeluarkan dua kata, menatap Ye Yan. Su Meiyu tercengang, Tuan Muda Liu, apakah Anda mengenalnya? Liu Junfeng menatap Ye Yan dengan tajam. Pertemuan sebelumnya membuatnya mengalami penghinaan yang belum pernah dia alami sejak dia masih kecil. Setelah itu, dia pergi memeriksa Ye Yan dan mengetahui bahwa Ma Baokai, yang ingin melakukan sesuatu untuknya, entah bagaimana telah menyinggung Lin Sihai. Badai tidak mudah berlalu, dan Ye Yan segera pergi ke luar negeri. Belakangan, ada yang tidak beres pada Liu Junfeng dan dia tidak pernah punya waktu untuk membalas dendam. Tanpa diduga, saya bertemu dengannya di sini hari ini. Menghadapi pertanyaan Su Meiyu, pipi Liu Junfeng bergerak-gerak dan dia tidak berkata apa-apa. Tidak mungkin dia bisa mengatakan hal memalukan seperti itu. Karena itu, dia tidak menjawab pertanyaan itu, tapi menatap Ye Yan dan tersenyum dingin. Kamu adalah orang lemah yang bahkan tidak mampu membeli sebagian kecil dari barang-barang di sini. Beraninya kamu memasuki pintu ini. Li Xinya juga melihat Ye Yan saat ini, wajahnya juga tidak terlihat bagus, dan dia melanjutkan. Su Meiyu, kenapa kamu membiarkan semua orang masuk ke pavilion Juzhen? Aku benar-benar tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Kecuali Su Meiyu, pemandu belanja lainnya tercengang. Tahukah kamu, orang ini adalah sampah terkenal di Dongling, kata Li Xinya keras-keras. Pemandu belanja di pavilion Juzhen mau tidak mau menjadi gempar. Mungkin banyak orang di Dongling yang tidak mengenali wajah Ye Yan, tapi reputasinya pada dasarnya diketahui semua orang. Itu dia terlihat cukup tampan, tapi aku tidak menyangka dia menjadi orang seperti ini. Sayang sekali menghabiskan uang istriku,
Pemandu belanja berbisik. Pemandu belanja yang pertama kali menerima Ye Yan bahkan menghela nafas lega karena dia tidak membuang-buang energi untuk orang ini. Li Xinya sangat puas dengan efek yang ditimbulkannya. Dia tidak akan pernah melupakan penghinaan yang Ye Yan dan Chen Tianya berikan padanya terakhir kali. Ye Yan melirik kedua orang ini, kenapa pelajaran terakhir kali tidak cukup mendalam? Keterampilan menakutkan orang ini terlintas di benak Liu Junfeng, dan wajahnya secara refleks menegang, tetapi segera berubah menjadi jijik. Bukankah kamu hanya mengandalkan kekuatan kasarmu, tapi apakah kamu berani mencobanya di sini di pavilion Juzen? Su Meiyu segera berkata dengan dingin, Ye Yan, ini adalah wilayah grup Sihai, sebaiknya kamu tidak melakukan sesuatu yang berlebihan. Sepertinya tidak ada penjaga keamanan di pavilion Juzen, tapi nyatanya mereka semua ada di lantai atas dan bawah. Ye Yan menggelengkan kepalanya, dengan sedikit ejekan di bibirnya, membosankan sekali. Tuan Muda Liu, ayo pergi ke ruang VIP, suasana hatimu sedang rusak. Dia dapat melihat bahwa hubungan kedua pihak sangat buruk. Dia mengatakan ini karena dia takut jika mereka benar-benar bertindak impulsif, wajah pavilion Juzen lah yang akan rusak. Liu Junfeng melambaikan tangannya, tidak perlu, saya di sini. Dia sengaja tinggal di luar agar dia bisa menemukan kesempatan untuk mengejek daun jatuhian, membuatnya marah di mana-mana. Su Meiyu tidak punya pilihan selain setuju dan membiarkan seseorang mengambil barang yang dipesan Liu Junfeng. Ye Yan mengabaikannya dan dengan hati-hati memilih apa yang dia butuhkan. Jika dia ingin berurusan dengan Liu Junfeng, dia pasti akan mengambil tindakan dan menyelesaikannya dengan bersih. Segera, barang-barang itu dibawa. Tuan Muda Liu, silakan lihat. Su Meiyu menyerahkan barang-barang itu. Perhatian Liu Junfeng untuk sementara dialihkan, dan dia membuka kotak indah itu. Sebuah lukisan kuno ditempatkan di dalamnya. Ini adalah sesuatu dari dinasti Song. Ada segel pribadi kaisar di atasnya. Ini adalah penghormatan. Senyuman puas muncul di bibir Liu Junfeng. Berapa? Dia bertanya. 20 juta. Liu Junfeng langsung menggesek kartunya tanpa ragu-ragu. 20 juta, jika ditempatkan di perusahaan Xie, itu akan menjadi keuntungan hampir 2 tahun. Termasuk Su Meiyu, semua wanita di ruangan itu bernapas lebih cepat. Inikah menantu penyu emas yang sebenarnya? Jika dia bisa tinggal bersamanya, apakah dia masih perlu mengkhawatirkan uang di kehidupan selanjutnya? Pemandu belanja yang telah diejek sebelumnya tidak memiliki keraguan di wajahnya, dan terlihat sangat bertekad, seolah-olah Liu Junfeng mengaitkan jarinya dan dia akan jatuh ke pelukannya. Lihat, inilah yang harus dilakukan pria sejati. Ya, jika bisa, mengapa kamu tidak membelinya? Liu Junfeng bertanya dengan provokatif. Cahaya dingin muncul di matanya. Liu Junfeng tidak lupa bahwa Ye Yan lah yang mengambil relik itu. Siapa tahu ada kartu hitam itu di antara mereka. Oleh karena itu, dia sengaja memprovokasi para jenderal hanya untuk mengadili Ye Yan dan melihat apakah dia mempunyai dana yang besar. Karena promosi egois Qin Fanglan terhadap Villa Ye Yan, orang luar mengira villa itu dibeli oleh Xie Jing, jadi mereka tidak menarik perhatiannya. Bersambung.